Beginilah suasana upacara pernikahan pasangan artis Rosa dan Yoyo. Sangat ramai seperti layaknya sebuah konser saja. Jelas terlihat masyarakat Sumedang sangat antusias saat menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi itu, di mana seorang artis yang berasal dari daerah setempat melangsungkan pernikahan dengan seorang personil dari grup band ternama. Sementara itu, suasana yang terlihat dari sebuah monitor televisi tampak jelas perasaan bahagia di wajah wanita ya, dengan mulai membantu membereskan kamar sesuai kemampuannya. Tina juga kadang-kadang bantu-bantuin ya, soalnya Tina sebenarnya seneng kalau apa, bantal misalnya ya, cuman Tina nggak bisa yang ininya aja nih, spraynya aja, sama bed covernya. Kalau yang lainnya ya dibantuin dikit-dikit. Bantal, guling, tapi guling juga ngiketnya nggak bisa. Sama apa ya, kalau bed cover berdua sama Mbak. Saat ini tengah marak digelar berbagai ajang pencarian bakat untuk penyanyi-penyanyi baru. Bahkan RCTI pun menggelar program Indonesian Idol untuk menemukan bakat-bakat baru di bidang tarik suara. Tentunya menarik bila kita menyimak kisah para penyanyi senior yang lahir dari berbagai ajang festival. Dan Cek Nadi Cek kali ini akan menampilkan pengalaman penyanyi dari dua generasi yang berbeda, Harvey Maleholo dan Rio Febrian. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi para calon penyanyi baru. Dalam dunia musik Indonesia, nama Harvey Maleholo dan Rio Febrian adalah jaminan mutu. Meski berasal dari generasi yang berbeda, namun keduanya merupakan contoh dari penyanyi yang terlahir dari ajang festival. Harvey misalnya sejak tahun 1975 telah menjuarai berbagai festival baik di tingkat nasional maupun yang bertaraf internasional. Saat itu Harvey memulainya dengan menjuarai bintang radio dan remaja. Adapun Rio ia bahkan memulainya saat masih duduk di kelas 3 SD. Terakhir ia berhasil keluar sebagai juara dalam Asia Bagus pada tahun 1999. Sebagai penyanyi yang kenyang dengan pengalaman tampil di ajang festival, bagaimana komentar mereka dengan maraknya ajang pencarian bakat baru saat ini? Pada dasarnya yang namanya kompetisi itu kita mencari bibit baru, gitu ya. Artinya, meskipun nantinya itu kembali ke individunya sendiri gitu. Kalau dia setelah juara, kalau dia tidak, mmm, menerapkan atau mempunyai tujuan yang jelas dengan motivasi yang baik, dia juga tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tetapi, paling tidak ada ajang di mana, mmm, mereka bisa membuktikan kemampuan. Ajangnya udah dahsyat sampai semua orang bisa bisa penuh banget. Gue kemarin lihat grand finalnya gila gila banget itu. Berarti kan sangat efektif gitu. Maksudnya cuman gue sayang banget kalau misalkan ada event kayak gini udah sebesar itu, antusias masyarakatnya, gue maunya juga yang bakal ditampilin juga punya punya potensi yang benar-benar bagus. Adakah perbedaan yang mendasar dari ajang serupa dulu dengan yang sekarang? Dulu rasanya kompetisi, bener-bener kompetisi gitu ya, nggak ada campur tangan dari pihak-pihak lain yang punya kepentingan-kepentingan tersendiri gitu. Tanpa mencoba mendiskreditkan, ada beberapa pihak yang mencoba untuk, melihat dari sisi, eee, jualan. Pada saat gue ikut Asia Bagus, pada saat gue ikut Bintang Radio, emang bener-bener penyaringannya gila-gilaan gitu. Pada gue penyaringan di Jakartanya aja yang 70 orang itu dahsyat banget gitu. Gua nggak keterima yang pertama gitu kan, berarti kan emang bagus-bagus gitu, emang penyanyi juga yang kepilih banget gitu. Akhirnya gue ikut lagi untuk yang kedua. Yang jelas gue sih nyaranin ini aja, penyaringannya lebih lebih diperketat lagi. Maksudnya, apa nih yang mau ditonjolin apa nih? Si nyanyinya atau kehidupan atau reality show-nya gitu loh. Sebagai penyanyi yang juga pemula ketika itu, bagaimana Harvey muda dan juga Rio mempersiapkan fisik dan mentalnya sebelum tampil ke atas pentas? Kita mulai dengan latihan vokal setiap hari rutin, lalu juga, berolahraga secara rutin, baik itu jogging ataupun jalan di sekitar rumah, mempersiapkan, lagu-lagu yang kira-kira, yang cocok dengan saya, lalu, mmm, juga beristirahat yang cukup, itu yang paling penting. Pada saat saya
melakukan semua kegiatan saya di bidang nyanyi-menyanyi khususnya di dalam festival yang kita bicarakan saat ini, itu nggak ada perasaan terpaksa sehingga tidak ada perasaan nervous gitu. Yang jelas gue cuman punya satu motivasi ya, gue bisa kasih yang terbaik, gue bisa kasih yang gue nggak pernah berdoa untuk gue harus menang, gue harus jadi juara satu, nggak, gue nggak pernah punya seperti itu. Karena kalau kalau pada saat gue bilang gue mesti juara satu dan gue tidak dapat itu, menerima kenyataan itu akan sangat buruk gitu loh. Jadi gue bilang apa yang terbaik, apa yang dikasih yang terbaik, itu yang terbaik buat gue gitu. Upacara perkawinan penyanyi Rosa dengan drummer Padi Yoyo yang diselenggarakan Kamis kemarin di Masjid Agung Sumedang dipenuhi oleh masyarakat setempat yang ingin menyaksikan peristiwa itu. Dan pemirsa, berikut ini langsung saja kita simak hasil liputan tim Cek dan Dicek dari Sumedang. Beginilah suasana upacara pernikahan pasangan artis Rosa dan Yoyo. Sangat ramai seperti layaknya sebuah konser saja. Jelas terlihat masyarakat Sumedang sangat antusias saat menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi itu, di mana seorang artis yang berasal dari daerah setempat melangsungkan pernikahan dengan seorang personil dari grup band ternama. Sementara itu, suasana yang terlihat dari sebuah monitor televisi tampak jelas perasaan bahagia di wajah wanita yang bernama lengkap Rosa Roslaina saat Suhendro Prasetyo atau Yoyo usai mengucapkan ijab kabul di hadapan wali nikah Ukas Hasan Herawan, ayah kandung Rosa. Akad nikah dilaksanakan Kamis kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid Agung Sumedang. Rosa mengenakan gaun pengantin putih rancangan desainer muda Ivan Gunawan. Kedua pengantin tampil dengan pakaian adat Sunda. Dengan mas kawin angkat alat sholat serta emas seberat 100 gram, mereka pun telah resmi menjadi suami istri. Turut hadir rekan-rekan Yoyo di grup bandnya Padi. Sangat antusias. Nggak kebayang aja gitu loh, jadi sempet kaget aja tadi mau turun kan mau show aja. Di luar ketenarannya sebagai penyanyi pop yang cukup diperhitungkan di dunia musik Indonesia, ternyata Rosa memiliki garis keturunan bangsawan di Sumedang. Dan menurut kebiasaan saat menjadi pengantin, ia harus mengenakan sebuah mahkota. Namun dengan alasan kurang percaya diri, Rosa enggan memakainya. Setelah meresmikan hubungan sebagai sepasang suami istri dan siap akan mengarungi bahtera rumah tangga yang diimpikan, bagaimana rencana mereka tentang anak? Bisa berikannya kapan aja kita terima karena itu kan titipan Allah. Kemana mereka akan berbulan madu? Kita belum fix mau kemananya ya, jadi masih kita lagi dan Jika tidak ada aral melintang, sesuai rencana Minggu 21 Maret lusa, keduanya akan menggelar resepsi pernikahan di Gedung Jenderal Sudirman Secapa Angkatan Darat di kawasan Hegar Manah, Bandung. Berita duka datang dari keluarga besar artis Minati dan Cintami Atmanegara. Dini hari tadi, pukul 2:35, ayahanda tercinta mereka, Haji Raden Singgih Atmanegara, menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-77 tahun di kediamannya di Kompleks Perumahan Departemen Tenaga Kerja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Selama 14 tahun ini, almarhum mengidap penyakit Parkinson dan juga kanker paru-paru yang baru diketahui kemudian. Siang tadi usai disolatkan di masjid terdekat dengan rumah duka, mantan pejabat Departemen Tenaga Kerja itu dimakamkan di TPU Kebonanas, Jakarta.
Almarhum meninggalkan 1 orang istri dari pernikahan yang kedua, 3 orang anak serta 4 orang cucu. Kepada keluarga besar artis Minati dan Cintami Atmanegara, kami mengucapkan turut berduka cita.